Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Apriani, mahasiswi PPL Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, kelompok PPL 70 yang ditempatkan di MTS Miftahul Ulum Kota Bandar Lampung. Halo semua anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan belajar kita pada hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semua, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah ini ada dua. Yang pertama, pola dakwah Syria yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua, pola dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. Yang pertama ialah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini dilakukan dengan pendekatan personal, dilaksanakan selama 3 tahun. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam disebut dengan sebutan As-Sabiqun Al-Awwalun. Di antaranya ialah Khadijah binti Khuwailid, Zaid bin Haritsah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar Asy-Siddiq. Setelah itu diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi dan menyembunyikan keimanannya untuk menghindari ancaman dan siksaan kafir Quraisy. Walaupun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun beritanya sudah kedengaran oleh kaum Quraisy. Hanya saja mereka belum mempermasalahkannya. Kemudian turunlah wahyu yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan dan menentang kebatilan kaum Quraisy dan menyerang berhala-berhala mereka. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Ketika perintah dakwah terang-terangan turun, Nabi mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muttalib bin Al-Manaf. Nabi menyeru kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah. Namun semua kerabatnya menentang Rasulullah, hanya Abu Thaliblah yang tidak menentang. Dia tidak masuk Islam, tapi dia mendukung dakwah Nabi Muhammad dan melindunginya dari gangguan kaum kafir Quraisy. Setelah Nabi merasa yakin terhadap dukungan dan janji Abu Thalib untuk melindunginya dalam menyampaikan wahyu Allah, beliau berdiri di atas sofa lalu berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhirat. Dari yang hadir di situ, Abu Lahab angkat bicara, "Celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Lalu turun surat Al-Lahab. Sejak itulah dakwah Nabi terdengar seluruh Mekah. Kaum Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Nabi. Mereka mengakui sosok Nabi sebagai orang yang jujur. Mereka berusaha menghentikan dakwahnya dengan cara mendekati pamannya Abu Thalib. Tetapi Abu Thalib menolak permintaan mereka. Maka mereka pun pulang dengan tangan hampa. Semenjak penolakan itu, kafir Quraisy berusaha untuk menghentikan Nabi dengan berbagai cara. Salah satunya menjelek-jelekan ajaran Islam. Kafir Quraisy berusaha menawarkan untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah. Mereka akan mengikuti ajaran Nabi tanpa meninggalkan ajaran mereka dan begitu juga sebaliknya. Nabi Muhammad dengan tegas menolak penawaran mereka sehingga peristiwa tersebut diabadikan dalam surat Al-Kafirun. Nabi Muhammad mempertegas larangan adanya pencampuran ajaran Islam dengan ajaran lain, sehingga membuat kafir Quraisy semakin marah. Mereka melakukan pemboikotan terhadap para pengikut Nabi, dan mereka menulis lembar kesepakatan pemutusan hubungan total dengan Bani Hashim dan Bani Abdil Muthalib. Yang isi pengumuman tersebut ialah, diputuskan hubungan dengannya, mereka tidak akan menikahi orang-orang Islam, dan mereka tidak akan berjual beli apapun dengan orang Islam. Setelah itu, para sahabat diperintahkan untuk hijrah ke Habsyah untuk melindungi nyawa dan agama pengikutnya. Selanjutnya, hijrah ke Taif untuk mencari tempat yang ideal untuk memperluaskan ajaran agama Islam.
Dan yang terakhir adalah perjanjian Aqobah. Demikian tadi pembelajaran kita mengenai pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Mudah-mudahan anak-anak semua dapat memahami mengenai pola dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.